yang kita sahkan secara tegas Desember 2024 seluruh honorer masalahnya sudah diselesaikan. Nah, ada pintunya P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah, nanti karena mungkin beban ekonominya besar, dibagi dua dulu. Ada yang full timer, ada penuh waktu, ada yang paruh waktu. Tetapi targetnya semuanya full penuh waktu. Oke, karena Bapak sudah menyinggung soal paruh waktu. Ini banyak juga yang meresahkan. Apa sih maksudnya paruh waktu? Bukannya tadinya nih paruh waktu ini diutamakan bagi cleaning service, OB. Nah, apakah nantinya skema ini tetap diperuntukkan untuk mereka atau memang semuanya akan menjadi paruh waktu terlebih dahulu? Tidak semuanya. Mereka yang layak full timer memang pekerjaannya full timer, dan keuangan kan gini, ada 3. Pertama, kewajiban mengangkat semua. Karena sekarang tuh hampir totalnya itu 2,3 juta, tapi mungkin 400 ribuan sudah mulai terserap juga dalam pengangkatan 2 kali, tinggal 1,7 atau 1,8 juta. Nah, menyerap 1,8 juta honorer dalam waktu yang bersamaan, itu beban keuangan negaranya berat, termasuk beban keuangan daerah. Rata-rata kan profil ASN kita ya, itu kan 22% di pusat, 78% di daerah. Nah, daerah masih mikir dari mana nyari uangnya, tapi oleh kita, oleh undang-undang, pokoknya terima. Nah, biar diterima dulu semuanya, masuk gerbong dulu. Jadi ada gerbong yang full time, penuh waktu, ada yang paruh waktu. Tetapi yang paruh waktu pelan-pelan akan dipindahkan menjadi yang penuh waktu. Ketika perekonomian dari suatu lembaga ketika memang penataan diselesaikan kayak gini nih, di atas lagi ditata. Ini undang-undang ASN yang baru tuh memudahkan juga untuk memecat ASN yang tidak berprestasi. Wow. Kalau dulu pokoknya sekali jadi ASN udah ongkang-ongkang kaki atau nggak kerja juga susah sekali dipecat itu. Nah, sekarang dengan kemudahannya, jadi mereka yang berprestasi cepat karirnya, mereka yang nggak berprestasi cepat keluar itu. Nah, dengan gerbong atasnya kosong, gerbang bawahnya naik terus itu. Dan saat yang sama, karena mereka sudah ada, rekrutmen berikutnya yang utama ini dulu diberesin nih, dinaikin dulu gitu loh. Oke. Kalau memang rekrutmen yang ini diberesin nih, tapi kalau kita lihat di media sosial nih, udah rame pembukaan CPNS juga. Ini juga cukup mengkhawatirkan. Artinya kan kita juga belum tersentuh nih honorer ini, tapi sudah membuka lagi keran untuk CPNS di 2024. Skemanya seperti apa? Apakah nanti tetap yang honorer yang harusnya di P3-kan yang dijanjikan Desember ini akan goals, akan tetap diutamakan? Iya, jadi ada 2 proses berbeda. Satu, komitmen DPR dengan pemerintah memastikan 2,3, kalau belakangan tinggal 1,7 juta lah, karena 500 sudah masuk P3K, udah ada yang inisiatif sendiri mereka. Jadi mereka udah masuk gerbong. Kalau kemarin data terakhir dari BKN 1,7 juta, ini wajib Desember 2024 diserap semuanya. Menjadi P3K. Atau ASN langsung. Sesuai dengan kualifikasinya, karena mereka tetap harus dites, tapi tidak pakai sistem seperti kalau CPNS biasa kan dia ada gradingnya, ada passing grade namanya. Kalau ini enggak, pokoknya tes dulu, nanti peringkat. Misal tes 10 orang, 1 sampai 10, 1 sampai 5 masuk dulu. 6 sampai 10 berikutnya. Berarti yang 1 sampai 5 adalah yang full time itu. Kemungkinan besar full timer. Karena mereka punya kualifikasi. Yang ini tetap masuk. Wajib masuk. Karena kita menilai tidak boleh ada yang di PHK. Tidak boleh ada yang kurang penghasilannya. Walaupun paruh waktu, dia tidak boleh kurang. Berarti akan tetap sama penghasilannya. Dan yang ketiga, tidak membebani keuangan negara. Nah, karena itu tadi memang ini adalah bukan solusi ideal, tapi solusi yang realistis. Yang penting masuk gerbong dulu, bahasa kami. Masuk gerbong dulu. Nah, ini yang 1,7 atau dulunya 2,3. Nah, sekarang pemerintah buka lagi 2,3.
di luar status ini. Tapi nanti akan ada irisan. Irisannya gimana? 2,3 yang ini karena memang dengan zero growth, pertumbuhan nol tuh udah banyak yang pensiun, banyak yang kosong. Oh, jadi banyak yang kosong. Nah, ini harus segera diisi. Nah, kan antara 2,3 atau 1,7 yang honorer ini tidak semuanya fit in sesuai dengan yang sudah ada kekosongan pos yang kosong ini. Yang pos kosong ini tetap dibuka, fresh graduate atau siapapun boleh daftar untuk ngisi kekosongan. Karena mereka nih yang di sini nih kan ada yang teman-teman yang tenaga kependidikan, yang tadi driver, ada yang tukang jaga sekolah, ada yang laboran, ada yang mungkin petugas administrasi. Sementara yang di sini yang diperlukan tenaga-tenaga teknikal yang skillful. Nah, dari 2,3 900.000 dibuka untuk masuk ke poin-poin yang di sini. Nah, dari 2,3 1,4-nya ini ngambil yang di sini sebagian. Berarti ada kemungkinan dari dari kalau 1,4 dan di sini 1,7, 300.000 belum masuk nih. Di yang sekarang nih. Nah, diharapkan 300.000 tetap dimasukkan dalam skema paruh waktu. Jadi harapannya semuanya tetap Desember 2024 selesai. Yang 2,3 atau sekarang kalau bahasa BKN terakhir 1,7. Kalau yang 2,3 ini memang program baru pemerintah, tapi separohnya ingin merekrut yang menjadi tempat buat yang ini, buat yang 1,7. Nah jadi lebih tenang ya, sudah terjawab ya, CPNS kali ini tidak akan mengganggu 1,7 yang memang utama. Sudah harus. Kami yang 1,7 ini sudah diaudit, sudah dicek, dan kami sudah berikan jaminan bahwa pemerintah jangan macam-macam, ini harus diterima. Karena mereka adalah pahlawan, mereka adalah pejuang. Nah, pemerintah sudah sepakat, ini persoalan kita bersama. Jadi dia juga tidak akan keluar dari tanggung jawab ini. Dan jangan khawatir dengan yang 2,3. Yang 2,3 memang pemerintah, negara kan harus jalan, dan nggak bisa kosong. Jadi rekrut yang 900, jangan ngerasa yang 900 ngambil jatah kami. Lain posnya, lain kualifikasinya. Karena ini diterima nggak bisa masuk ke sini gitu. Ini sih yang skillful work yang memang harus dites, ada passing grade-nya, ada macam-macamnya gitu. Nah kita mau ngebahas lebih dalam lagi soal honorer ini. Jadi tenang dulu, jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Sekolah yang sudah lama di sekolah ini gitu. Gimana perjuangannya? Kita memohon semoga DPR bisa memperjuangkan gitu. Nah, akhirnya sudah terjawab kalau memang ini nantinya akan mereka juga termasuk dalam 1,7 itu ya kan, Pak? Atau ada verifikasi? Mestinya mereka yang sudah terdaftar agak tenang, karena jaminannya yang sudah terdaftar akan diproses. Masuk. Baik ada yang duluan, ada agak belakangan. Tapi kemarin waktu RDP ada temuan, masih ada yang belum terdaftar. Padahal mereka adalah pejuang-pejuang juga. Nah, di salah satu poin kesimpulan, DPR dan pemerintah akan mendalami bagaimana mekanismenya bagi mereka yang belum terdaftar. Nah, makanya bagi